Saya Trina Gultom SPI, peserta Laser CPNS 2021. Di video kali ini, saya akan membahas tentang nilai-nilai dasar PNS. Salah satu materinya yaitu akuntabilitas yang diampu oleh Ibu Yamnur Mahlia SST MKAS. Mari kita masuk ke pembahasannya. Berikut adalah mind map akuntabilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Dalam materi ini ada 4 pokok pembahasan. Pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, PNS yang akuntabel. Dan keempat, akuntabilitas dalam konteks. Dalam konsep akuntabilitas terdapat akuntabilitas publik, di mana fungsinya mengontrol demokrasi, pencegahan korupsi, efisiensi, dan efektivitas. Jenisnya ada 2, yaitu pertama, akuntabilitas vertikal, contohnya unit kerja ke Pemda, Pemda ke pusat, dan pusat ke MPR. Kedua, akuntabilitas horizontal, contohnya lembaga pemilu dan KPK. Dalam aspek akuntabilitas terdapat relationship, result-oriented, requires reporting, meaningless without consequence, dan improve performance. Dalam tingkatan akuntabilitas terdapat akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan terakhir akuntabilitas personal. Untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas, yaitu kita harus menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel. Didukung oleh kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Alat akuntabilitas ada 3, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan juga laporan kinerja. Dimensi akuntabilitas terdapat 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Untuk menjadi PNS yang akuntabel, yang pertama terdapat asas penyelenggaraan kebijakan. Terdiri dari asas profesionalitas, asas proporsionalitas, asas keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan. Prinsip profesi ASN menganut nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Perilaku PNS harus sesuai dengan kode etik, perilaku terkait transparansi, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, dan perilaku berkaitan konflik kepentingan. Akuntabilitas dalam konteks terdapat transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyampaian dan penggunaan data informasi dan pemerintah, serta konflik kepentingan. Selama bekerja di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, berikut penerapan nilai-nilai dasar akuntabilitas. Pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Gambar di samping adalah contoh pelaksanaan rapat yang dilakukan di Dinas Pertanian dan Perikanan, dihadiri oleh seluruh pegawai, yaitu kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi, dan juga seluruh staf. Transparansi bertujuan memudahkan pegawai memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dibutuhkan keterbukaan kepada setiap anggota tim untuk meningkatkan kerjasama dalam tim. Integritas dapat diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kewajiban bagi setiap individu atau lembaga untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Contoh bertanggung jawabnya dapat berupa laporan. Keadilan harus dipelihara dalam lingkungan kerja agar setiap individu memperoleh kesempatan yang sama akan fungsi dan perannya sebagai ASN. Adil di tempat kerja mencakup pembagian gaji yang sama.
tidak adanya diskriminasi gender, mendapat sarana pelatihan pengembangan kemampuan yang sama, dan lain-lain. Rasa keadilan tadi akan membawa kita kepada sebuah kepercayaan. Dengan kata lain, lingkungan akuntabilitas tidak akan lahir dari hal-hal yang tidak dapat dipercaya. Untuk itu, setiap kinerja pegawai yang dilakukan harus disertai dengan bukti, bisa berupa laporan dokumentasi atau laporan secara tertulis. Dalam lingkungan kerja juga dibutuhkan keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Contoh penerapannya yaitu memperlakukan teman kerja dengan rasa hormat, lebih aktif mendengarkan pendapat teman kerja dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja, dan bekerja sama untuk tujuan yang besar. Fokus utama dari nilai kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun organisasi. Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 53 Tahun 2017 sudah jelas diatur rincian tupoksi pegawai Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, sehingga diharapkan seluruh pegawai mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan misi organisasi sehingga menghasilkan kinerja yang baik. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan kebijakan yang tidak konsisten berdampak pada melemahnya komitmen dan kredibilitas suatu organisasi. Pegawai secara konsisten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta wajib melaporkan hasilnya kepada atasan. Sekian penjelasan materi akuntabilitas. Jika bermanfaat, silakan di-share ya. Terima kasih.